Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih kamu udah subscribe channel Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan John F. Kennedy Jr. Kita akan langsung masuk ke informasinya. John Fitzgerald Kennedy Jr. atau mungkin lebih dikenal sebagai JFK Jr. lahir pada tanggal 25 November 1960. Ia merupakan anak laki-laki dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ketiga, sang ayah meninggal dunia. Bahkan pada saat hari ulang tahunnya, ia bukan merayakannya dengan sebuah pesta ulang tahun, tapi ia harus melakukan penghormatan terakhir di depan peti mati sang ayah. Berbicara mengenai John F. Kennedy, siapa yang tidak kenal sosok mantan Presiden Amerika Serikat? Ia merupakan salah satu mantan Presiden Amerika yang kontroversi, memiliki wajah yang tampan, istri yang cantik, tapi disebut-sebut ia juga dekat dengan seorang artis bernama Marilyn Monroe. Dan siapa yang tidak kenal sosok Marilyn Monroe? Dia adalah seorang artis, penyanyi, dan juga model di era tahun 50 sampai tahun 60-an. Ia memiliki wajah cantik dan juga menarik. Nah, ngomong-ngomong punya wajah cantik dan juga menarik, kalian jangan hanya puas dengan menggunakan rangkaian skincare yang kalian biasa pakai, tapi kalian juga harus tambah perawatan lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan perawatan masker wajah. Nah, jadi Scarlett Whitening lagi punya 2 masker baru. Kalau kalian punya keluhan kulit wajah berjerawat, berminyak, berkomedo, pori-pori besar, dan punya jenis kulit normal to oily, ada solusinya buat kamu. Kamu bisa menggunakan Herbalism Mug-Growth Mask yang memiliki kandungan mug-growth extract, vitamin C, dan green tea powder. Kalau kalian lihat teksturnya ini creamy banget. Nah, untuk kalian yang punya kulit normal to dry dan punya kulit sensitif, kusam, ada noda jerawat, kamu cocok menggunakan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kalian lihat teksturnya dingin seperti gel dan juga punya kandungan niacinamide, vitamin C, 7 berry extract yang kaya antioksidan. Nah, cara penggunaannya gampang. Jadi kalian bersihkan dulu wajah sebelum menggunakan masker, kemudian aplikasikan masker itu ke kulit wajah kalian. Tunggu sekitar 10-15 menit, setelah selesai bilas dengan air. Jangan lupa untuk menghindari daerah mata dan juga bibir. Nah, penggunaan 2 masker ini juga dapat dikombinasikan. Kalau area T kalian berminyak, maka kalian bisa menggunakan Herbalism Mug-Growth. Kemudian di area lainnya kalian bisa menggunakan Seriously Soothing. Nah, setelah digunakan ternyata efeknya menenangkan, kemudian membersihkan pori-pori dan juga mencerahkan kulit wajah. Jadi jangan lama-lama lagi, cepetan cobain. Dan kita kembali ke kisah dari John F. Kennedy Jr. Kennedy Jr. ini memilih berkarir menjadi seorang jurnalis, pengacara, dan juga penerbit di majalah George Amerika. Kehidupan masa kecil dari Kennedy Jr. ini terekspos di media sehingga publik mengira ia lebih cocok untuk menjadi selebritas. Dan ternyata sebagian orang Amerika percaya bahwa Kennedy Jr. ini akan mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi presiden Amerika. Tapi sebagian lagi orang Amerika percaya bahwa Kennedy Jr. ini tidak akan terlepas dari Kennedy Curse atau kutukan keluarga Kennedy. Dan sepertinya hal itu terjawab setelah takdir membawa John F. Kennedy Jr. ke sebuah penerbangan di tahun 1996. Kita take off ke kronologi. Saat itu diketahui Kennedy akan pergi ke acara pernikahan keluarganya dengan menggunakan pesawat Piper Saratoga yang telah mengumpulkan lebih dari 600 total jam terbang. Kennedy Jr. telah memiliki lisensi pilot lebih dari 1 tahun. Namun di penerbangan kali ini untuk pertama kalinya ia pergi setelah mengalami cedera di kaki. Menurut saksi mata yang berada di bandara, sekitar pukul 20:20 malam waktu setempat, ia melihat kedatangan istri dari John F. Kennedy Jr. Setelah itu ia juga melihat Kennedy Jr. yang sedang menggunakan Kirk sempat melakukan pemeriksaan pra penerbangan dan ia melihat hanya ada 3 orang di dalam pesawat ini. Masih dari keterangan saksi, ia melihat sekitar pukul 20:40 malam waktu setempat, pesawat ini mulai take off dari runway 22. Pesawat ini mulai mendaki dan semuanya nampak normal. Sementara dari keterangan petugas menara kontrol diketahui bahwa mereka melakukan komunikasi sebelum pesawat take off, namun setelah pesawat take off tidak ada lagi komunikasi yang dilakukan antara kedua pihak. Pesawat Piper milik Kennedy Jr. ini diketahui mulai terbang dengan ketinggian 1.100 kaki, kemudian naik ke 1.400 kaki dan selanjutnya berada di ketinggian 5.500 kaki.
Entah apa yang terjadi di dalam penerbangan ini, hanya saja petugas menara kontrol Martha's Vineyard saat itu mengatakan sekitar pukul 22 malam waktu setempat, pesawat milik John F. Kennedy Jr. ini tidak juga memberikan sebuah informasi pada mereka. Awalnya petugas menara kontrol ini menganggap bahwa telah terjadi keterlambatan, karena keterlambatan di dalam penerbangan merupakan hal yang biasa. Namun setelah ditunggu dalam jangka waktu yang lama, Kennedy tidak juga memberikan informasi apapun pada petugas menara kontrol. Tidak ada tanda-tanda dari piper Saratoga milik John F. Kennedy dan tidak ada juga tanda-tanda dari ketiga penumpang di dalamnya. Dengan kata lain, John F. Kennedy dan dua orang lain di dalamnya ini hilang secara misterius. Disinilah orang-orang Amerika mulai ketakutan dan mereka mulai curiga bahwa Kennedy Jr. berada dalam Kennedy Curse. Pada pukul 3 dini hari waktu setempat, tim penyelamat segera diterbangkan untuk menemukan titik lokasi diduga sebagai titik hilangnya pesawat Piper John F. Kennedy Jr. Saat itu tim penyelamat optimis dapat menemukan pesawat milik Kennedy Jr. Tapi faktanya mereka tidak mengetahui jalur penerbangannya dan pesawat ini tidak memberikan informasi apapun pada menara kontrol. Tidak tinggal diam, militer Amerika Serikat bekerja sama dengan Coast Guard mulai melakukan pencarian. Saat itu sesuai dengan janji Bill Clinton, dia akan bekerja sama dengan semua pihak untuk dapat menemukan John F. Kennedy Jr. Namun ternyata militer Amerika Serikat dan Coast Guard saat itu melakukan pencarian dalam kondisi putus asa. Sebuah pesawat kecil hilang di Samudra Atlantik. Dan saat itu mereka mengetahui bahwa kemungkinan selamat dari para penumpang sangat tipis karena Samudra Atlantik sangat dingin. Karena pencarian besar-besaran dilakukan, maka media dan juga dunia segera ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat Piper milik Kennedy Jr. Alasannya karena seorang Kennedy Jr. putra kesayangan Amerika ada di dalam pesawat itu dan entah bagaimana nasibnya. Kennedy belum juga ditemukan sehingga banyak orang-orang Amerika yang ketakutan jika benar-benar Kennedy Jr. ini hilang dan tidak pernah diketemukan. Mereka akan menganggap bahwa Kennedy berada di dalam kutukan keluarga Kennedy dan meninggal secara tragis. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan pesawat John F. Kennedy Jr., kita akan beralih ke investigasi. NTSB telah melakukan penyelidikan semenjak pesawat Piper milik Kennedy Jr. ini hilang. Dari hasil laporan FBI diketahui bahwa John F. Kennedy Jr. ini pernah 3 kali mendapatkan ancaman penculikan. Ancaman terakhir dilakukan 4 tahun sebelum pesawat Kennedy Jr. ini hilang. Maka kemudian banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak mengenai hilangnya pesawat Piper ini. Yang pertama adalah dugaan penculikan. Yang kedua, kemungkinan adanya alat peledak di dalam pesawat ini. Dan yang ketiga, kemungkinan bahwa pesawat ini ditembak jatuh. Tim investigasi bisa menjawabnya apabila puing-puing pesawat telah ditemukan. Namun kenyataannya sampai saat itu puing-puing pesawat masih terkubur di Atlantik. Pencarian puing-puing pesawat dilakukan oleh tim penyelam dan selama puing-puing belum bisa ditemukan maka tim investigasi harus mendapatkan informasi di tempat lain. Data mengenai penerbangan Piper milik Kennedy Jr. ini didapatkan dari stasiun radar pantai 35 mil dari Martha's Vineyard. Mereka menyebutkan bahwa pesawat ini tiba-tiba saja melakukan manuver-manuver yang aneh. Setelah NTSB melakukan penyelidikan, mereka baru mengetahui apa yang dimaksud manuver-manuver aneh. Ternyata pesawat ini sempat turun kemudian berbelok ke kanan dan setelahnya naik kemudian belok ke kiri dan belok ke kanan dan hanya beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja pesawat ini jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga kemudian NTSB beranggapan bahwa ini merupakan hal yang aneh ketika sebuah pesawat kecil melakukan manuver-manuver aneh. Sepertinya pesawat ini sedang diterbangkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dalam mengendalikan pesawat. Entah kabar baik atau kabar buruk, di tanggal 20 Juli atau tepatnya 4 hari setelah pesawat John F. Kennedy Jr. ini menghilang, puing-puing pesawat untuk pertama kalinya ditemukan. Tim penyelam juga menemukan 3 orang di dalamnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga orang penumpang ini dinyatakan meninggal dunia akibat hantaman yang sangat keras. Setelah ditemukannya 3 orang penumpang di pesawat Piper ini, maka dugaan mengenai penculikan tidak terbukti. Tim investigasi kemudian memintai rekaman dari tim penyelam pada saat mereka menemukan puing-puing pesawat. Di sanalah kemudian tim investigasi menemukan sebuah bukti. Saat itu hasil rekaman menunjukkan bahwa bagian ekor
ekor pesawat, bagian hidung, dan 2 sayap pesawat ini berada di jarak yang dekat. Dengan kata lain, pesawat ini dalam kondisi utuh ketika menghantam air. Hal ini seperti menjawab bahwa tidak ada bahan peledak di pesawat dan pesawat ini tidak ditembak jatuh di udara. Setelah puing-puing pesawat ditemukan, kemudian tim investigasi mulai sedikit demi sedikit mengetahui bagian-bagian kerusakan pesawat. Dari bagian-bagian kerusakan pesawat inilah tim investigasi mulai mengetahui bagaimana pesawat Piper milik Kennedy Jr. ini jatuh menghantam air. Bagian sayap sebelah kanan lebih rusak daripada sebelah kiri. Kemudian bagian atap dari pesawat ini rusak, sementara bagian lantainya tidak. Hal ini membuktikan bahwa pesawat jatuh dalam posisi terbalik. Tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah pesawat Piper bisa jatuh dalam kondisi terbalik? Mengutip dari Air Crash Investigation, Piper Saratoga adalah pesawat baling-baling bermesin tunggal. Jika mesin mengalami kegagalan, hal itu bisa menjelaskan mengapa Kennedy Jr. kehilangan kendali pesawatnya. Tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap mesin pesawat, kabel-kabel di pesawat, aileron, dan juga bagian elevator. Tidak ada satupun yang membuktikan bahwa pesawat ini telah mengalami kerusakan. Maka setelah tidak menemukan adanya kerusakan pesawat, tim investigasi mulai beralih pada sosok sang pilot, yaitu John F. Kennedy Jr. Untuk mengetahui apakah Kennedy sedang dalam sebuah masalah, maka tim investigasi mulai memintai keterangan dari orang-orang terdekat JFK Jr. Dari keterangan orang-orang terdekat diketahui bahwa Kennedy Jr. ini sedang memiliki masalah dalam pernikahannya dan sedang memiliki masalah di pekerjaannya. Sehingga kemungkinan saat itu ia tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami stres. Kemudian tim investigasi beralih pada latar belakang keterampilan terbang John F. Kennedy Jr. Ia diketahui memiliki 310 total jam terbang, 55 jam diantaranya terbang di malam hari dan 72 jam diantaranya terbang sendirian. Bukan hanya itu, JFK Jr. ini juga diketahui berlatih dengan banyak instruktur. Menurut beberapa analis penerbangan ini merupakan hal yang aneh, tapi entah apa yang dilakukan oleh Kennedy sehingga ia lebih sering menggunakan instruktur yang berbeda-beda setiap kali berlatih penerbangan. Tim investigasi memintai keterangan dari salah satu instruktur Kennedy Jr. dan diketahui di malam kecelakaan itu, instruktur tersebut menawarkan apakah ia ingin terbang bersama sang instruktur. Tapi saat itu ternyata Kennedy Jr. menolaknya. Kemungkinan saat itu Kennedy tidak mengetahui bahwa tekanan atau stres yang dialaminya akan mempengaruhi penerbangannya. Kemudian diketahui fakta bahwa Kennedy Jr. hanya memenuhi syarat untuk penerbangan visual dan belum memenuhi syarat untuk penerbangan instrumen. Sementara tim investigasi juga menemukan fakta bahwa pada pukul 18.48 sore waktu setempat sebelum pesawat ini berangkat, Kennedy sempat melakukan pengecekan pada cuaca dan hasilnya cuaca pada saat itu baik. Namun setelah mendapatkan keterangan dari salah seorang saksi yang berada di bandara, ia menyebutkan Caroline, istrinya, mengalami keterlambatan pada saat menuju ke bandara. Sehingga kemudian tim investigasi menduga bahwa semakin malam cuaca semakin buruk. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang pilot yang terbang di wilayah udara tersebut dan mengatakan memang benar visibilitas saat itu sangat buruk karena turun kabut. Kemudian beberapa pihak mulai menanyakan apakah Kennedy Jr. saat itu tidak mendapatkan update mengenai cuaca. Untuk mengetahui jawabannya, maka tim investigasi ini harus beralih pada instrumen di ruang kokpit. Ternyata ketika dilakukan penyelidikan, mereka melihat bahwa frekuensi radio yang ada di instrumen pesawat saat itu berada di frekuensi yang salah. Sehingga tim investigasi menduga bahwa saat itu Kennedy Jr. tidak mendapatkan update cuaca. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang, tim investigasi akhirnya membuat sebuah skenario yang mungkin menjelaskan tragedi yang terjadi dalam penerbangan Kennedy Jr. Kita kembali ke kronologi. Rangkaian kecelakaan ini dimulai ketika pesawat terbang dalam keadaan gelap dan saat itu turun kabut. John F. Kennedy Jr. yang tidak memiliki referensi visual untuk dapat memberikan petunjuk jalur mana yang bisa diambil, sehingga saat itu visibilitas terus memburuk dan ia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengandalkan visual. Kennedy yang tidak memiliki referensi visual untuk dapat memberikan petunjuk jalur mana yang bisa diambil kebingungan. Sementara visibilitas saat itu semakin lama semakin memburuk. Diduga oleh tim investigasi, saat itulah Kennedy mulai melihat keluar jendela dan yang dilihat oleh Kennedy hanyalah air. Saat cuaca semakin buruk, ia hanya bisa melihat pemandangan di luar air. Ia mencoba untuk mengatur frekuensi radio untuk mendapatkan update mengenai cuaca saat itu. Namun sepertinya saat ia sedang
mengatur frekuensi radio, ia mulai bingung di mana sebenarnya keberadaan pesawatnya. Ketika itu diduga fokusnya teralihkan antara di mana posisi pesawat, bagaimana menyetel frekuensi radio, dan saat itu ia benar-benar tidak tahu di mana posisi pesawatnya. Apakah posisi pesawat ini sedang terbang normal atau seperti apa? Saat ia terus menyetel frekuensi radionya, tapi ia tidak mendapatkan informasi apapun dari menara kontrol. Di saat itulah diduga ketika pesawat turun ia semakin bingung dan mengalami disorientasi spasial. John F. Kennedy Jr. yang tidak memiliki pengalaman terbang dengan instrumen semakin bingung mengetahui di mana sebenarnya posisi pesawatnya, sehingga saat itu di tengah kebingungannya ia tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Di tengah upayanya untuk mengendalikan penerbangannya, diduga saat itu Kennedy Jr. mulai kebingungan sementara posisi pesawat terus turun, dan di saat itulah diduga pesawat terus jatuh dan akhirnya menghantam air. Mengutip dari Script.com, disorientasi spasial adalah ketidakmampuan untuk menentukan posisi, lokasi, dan gerakan seseorang terhadap lingkungannya. Fenomena ini paling sering mempengaruhi pilot pesawat terbang dan penyelam bawah laut. NTSB mengeluarkan laporan resmi mengenai tragedi yang dialami oleh Kennedy Jr. Kegagalan Kennedy untuk mempertahankan kendali pesawat saat pesawat mulai turun menjadi penyebab jatuhnya pesawat Piper Saratoga. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi para pilot untuk mewaspadai kondisi disorientasi spasial di dalam penerbangan. Itulah informasi mengenai tragedi penerbangan John F. Kennedy Jr. dari channel Tamara Del. Semoga bermanfaat. Hai Delvers, aku bakal bacain komen kalian dari video American Airlines 965, tapi sekarang bacanya sendirian. Kemarin sih kalian komen-komen, Boeingnya kenapa kak nggak diajak berkomunikasi ya? Gimana orang lagi bacain komen, fokusnya sama kalian. Langsung baca yang pertama ya. Dari Berlian PC Gaming, aku jadi punya pelajaran bahwa ketika kita mau naik semua kendaraan, kita harus berdoa karena taunya aku kendaraan yang udah canggih jarang kecelakaan. Kalau nggak ada video Kak Tamara, aku nggak bakal tahu kalau semua kendaraan yang canggih sekalipun bisa mengalami kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah dari Fauzia Syafril. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener sih Kak, kalau komentarnya dibacain aku mau pamer sama adekku. Soalnya dia sering ngejek aku pas nonton video kakak ya. Kata dia pesawat mulu yang ditonton. Tapi Kak, kucing kakak lucu. Nggak kayak kucingku yang selalu bikin istighfar. Maksudnya gimana? Tapi Boeing juga emang lucu ya, tingkahnya suka kadang-kadang nakal. Ya kita ngelus dada aja ya. Nah, aku mau salam buat adiknya Fauzia Syafril. Salam dari aku ya, nggak apa-apa dong kali-kali nonton bareng sama kakaknya biar seru ya. Kemudian terus tadi siapa namanya? Kakaknya Fauzia juga bisa pamer tuh. Akhirnya komen aku dibacain, alhamdulillah. Yang ketiga adalah dari Christina Sintari. Kak, aku punya cerita nih. Kemarin kan aku tidur. Nah, tahu nggak aku mimpi apa? Ya. Komenku dibacain Kak Tamara, WK. Saking maunya komen dibacain sampai masuk mimpi. Congratulations, hari ini kamu gak mimpi, akhirnya komen kamu dibacain ya. Selamat. Dan buat kalian yang komennya belum dibacain, jangan pernah bosen, jangan putus asa. Terus aja komen karena aku pasti bacain komen kalian di episode-episode selanjutnya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan di komen-komen juga di bawah sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.